Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, cerita mengenai perang pemberontakan Kadipaten Pati melawan Mataram, berawal dari Adipati Bargola yang memimpin Kadipaten Pati hendak memisahkan diri dari kerajaan Mataram Islam. Singkat cerita, sebelum prajurit Pati menghadapi prajurit Mataram, Adipati Pati memastikan posisi pasukan Pati. Ia lalu bercerita jika dirinya selalu berdoa, hanya ingin mati di tangan Sultan Agung. Di tengah peperangan yang sedang berlangsung di antara kedua kubu tersebut, Sawung Galing, salah satu tumenggung Pati, pun melapor kepada Adipati Pati, mengenai posisi Sultan Agung yang berada di sisi kanan pasukan Mataram, bertanda gula kelapa. Dalam babat Tanah Jawi digambarkan riuhnya perang seperti ombak menerjang karang. Suara senapan, gong, dan bunyi pertanda perang sangat memekakkan telinga. Jaingrono, salah satu tumenggung Pati, bersama prajuritnya dikerubuti oleh 1000 prajurit Mataram yang dipimpin Martoloyo. Jaingrono mengayun-ayunkan kerisnya untuk menangkis tombak-tombak Mataram. Tapi dada Jaingrono tertusuk keris prajurit Mataram. Jatuh dan mati. Di lokasi lain, Rajaniti memimpin pasukan Mataram menghadapi Kanduruhan, juga tumenggung Pati. Rajaniti mengarahkan tombaknya, tetapi Kanduruhan berhasil menangkisnya. Tombak Rajaniti patah, Kanduruhan segera menusukkan tombaknya ke dada Rajaniti. Rajaniti tewas, prajurit Pati bersorak-sorai. Mangun Oneng menyaksikan Rajaniti, anaknya, mati di tangan Kanduruhan. Mangun Oneng pun menantang Kanduruhan untuk bertanding dengannya. Mangun Oneng pun menombak Kanduruhan, membuat Kanduruhan terjatuh dari kudanya. Kanduruhan merangkak, menghadapi bertubi-tubi tombak prajurit Mataram, tetapi tidak mempan, lalu berusaha berdiri. Dengan tombaknya, ia menusuk Mangun Oneng. Mangun Oneng pun terjatuh dan mati. Sementara di pertempuran lain, Sindurejo tewas karena tusukan keris dari Pangeran Puger. Sindurejo dan Puger juga sama-sama perkasa, tetapi tombak Sindurejo patah ketika beradu dengan kulit Puger, dan Puger pun segera menusukkan kerisnya ke badan Sindurejo. Sindurejo tewas dalam sekali tusukan. Kejadian membuat prajurit Mataram bersorak. Melihat Sindurejo tewas, Kanduruhan mengobarkan semangat prajurit Pati. Prajurit Mataram dibuat kocar-kacir atas terjangan Kanduruhan. Panembahan Purboyo menyambut Kanduruhan. Ia meminta Kanduruhan untuk menyingkir dari hadapannya daripada mati sia-sia. Panas oleh ucapan Panembahan Purboyo, Kanduruhan segera mengarahkan tombaknya ke tubuh Panembahan Purboyo. Purboyo terjengkang tetapi tak ada luka sedikit pun. Dengan penuh kesal Kanduruhan menombak lagi Purboyo, tetapi tetap tidak berhasil melukainya. Hingga akhirnya Purboyo berhasil menusukkan kerisnya ke tubuh Kanduruhan. Kanduruhan terjatuh dan tewas. Tumenggung Pati lainnya, Tohpati, tewas oleh Pangeran Mangkubumi setelah berduel sama-sama tangguhnya. Ketika senjata mereka sudah hancur, mereka bergulat, saling membanting. Tohpati diinjak-injak hingga tewas. Adipati Pati merasa malu telah menyebabkan prajuritnya banyak yang tewas di peperangan. Ia segera mencambuk kudanya yang bernama Layar Waring, menuju posisi Sultan Agung. Adipati mengamuk dengan kerisnya saat dikepung prajurit Mataram. Nayadharma, seorang prajurit pengawal Sultan Agung, mengambil tombak milik Sultan Agung, lalu pamit untuk ikut mengepung Adipati Pati. Sultan Agung pun merestuinya. Para prajurit Mataram berhasil membunuh kuda Adipati Pati, membuat Adipati Pati meninggalkan kudanya lalu mengamuk. Nayadharma menghindar dan mengarahkan tombaknya ke Adipati Pati dan berhasil melukai lambung Adipati Pati. Prajurit lain pun segera ikut menombak Adipati Pati yang sudah tidak berdaya itu. Sultan Agung yang mendapat laporan Adipati Pati sudah tewas, meminta agar mayatnya dibawa kepadanya. Mereka yang mendapat tugas membawa mayat kebingungan. Mau dipanggul, ternyata ia musuh raja.
Tetapi jika diseret, ia kerabat raja. Maka, mayat Adipati-Pati kemudian dibawa dengan cara diangkat kepalanya, lalu diseret. "Ayo berdirikan mayat adikku," kata Sultan Agung setelah mayat ada di hadapannya. Sultan Agung memerintah agar diperiksa senjata yang dibawa Adipati-Pati, yang memeriksanya tidak menemukan senjata. Sultan Agung menyimpulkan jika Adipati-Pati memang tidak bermaksud untuk kembali dengan selamat. Sultan Agung kemudian meminta diperiksa mulutnya untuk dibersihkan. Yang memeriksa mendapati gigi Adipati-Pati kotor. Sultan Agung menyimpulkan Adipati-Pati tidak sempat mengunyah pinang sirih sebelum berangkat perang. Lalu, Sultan Agung bertanya, "Siapa yang membunuhnya?" Para prajurit berebut mengaku, sehingga membuat Sultan Agung meminta memeriksa tombaknya yang diserahkan kepada Nayadharma. Tombak bernama Ki Baru Kuping itu ternyata berlumuran darah. Di lokasi peperangan lainnya, terlihat Saunggaling mengamuk di medan perang. Prajurit Mataram yang kena terjangnya, tewas. Tetapi, Panembahan Purboyo mengenal watak Saunggaling. Panembahan Purboyo pun datang untuk menghadapi Saunggaling. Ketika Saunggaling terjatuh ketika gagal menusukkan kerisnya ke Panembahan Purbowo, Raja Menggala datang menolongnya. Tetapi Raja Menggala terkena tusukan kersi Purboyo setelah ia gagal menusukkan tombaknya ke Purboyo. Prajurit Mataram segera meringkus Saunggaling, lalu membelenggunya. Sultan Agung juga mendapat laporan mengenai Tumenggung Pati, Saunggaling, yang sudah dibelenggu oleh prajurit Mataram. Setelah perang usai, Sultan Agung memerintahkan kepada prajurit Mataram untuk segera membunuh Saunggaling. Demikianlah sekilas kisah peperangan antara Mataram melawan Kadipaten Pati. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru dan menghibur sedulur jejak lakon. Kisah dalam video ini kami kutip dari Babat Tanah Jawi Jilid kedua, penerjemah Amir Rohyatmo, penyunting Sapardi Djoko Damono dan Sonya Sondah, 2004. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.